Yo, balik lagi sama gue Rizal Rutin. Dan ya, di kesempatan di hari ini teman-teman, di pagi yang mendung ya, di Jakarta by the way mendung. Coba di daerah atau tempat teman-teman bagaimana, apakah mendung juga atau sudah hujan atau malah cerah ya. Jadi hari ini akan dibahas lagi untuk Bitcoin dan juga render gitu ya. Mungkin besok bakalan coba bahas BNB ya. BNB mengalami kenaikan yang lumayan loh, udah di sekitar 5,6-5,7 juta kembali gitu ya. Which is nice banget buat BNB ya. Dan ya, kemarin udah dibahas juga untuk Shiba Inu, ada Phil juga, ada Chainlink, ada Sui gitu ya. Kita bahas render lagi, terakhir bahas render itu di 1 minggu yang lalu teman-teman ya. So nanti kita coba akan bahas render kembali di hari ini gitu ya. Dan besok baru kita pantau apakah pengen bahas yang altcoin apa lagi gitu ya. Nah, ini untuk Bitcoin secara daily ya. Tadi pagi nutupnya kita bisa lihat ya. Ini tadi pagi nutupnya di 51.900-an dolar, which is kita bisa lihat juga secara closing ya, bikin tail candle cukup panjang ke atas. Dan ya, ini baru next candlenya baru ada hijau sedikit lagi. Balik lagi, ini adalah area penting ya untuk secara daily time frame, karena ini menjadi resisten yang cukup strong di sekitar 52 ribuan dolar, which is kalau misalkan dari area sini dia gagal untuk break, maka potensinya ya dia akan mencoba untuk testing kembali ya ke kisaran 47.000 48.000 dolar, dimana sebelum akan visit ke sekitaran itu, ini dulu secara daily yang akan dia visit nih. Kenapa saya tandain ini ya, turun, ada retracement lagi sebelum lanjut turun lagi di sini teman-teman. Nah, di sini areanya ya di sekitar 49.300 sampai 49.900 dolar atau sekitar 50.000 dolar lah. Ini sebelumnya menjadi tahanan untuk pergerakan si Bitcoin nih sebelum lanjut naik lagi. Maka di sini kita bisa lihat adanya buying power dari level area sini. Setidaknya ketika dia ada berproses turun, retrace, adanya pemantulan lagi sebelum lanjut turun ya, untuk yang skenario lebih bagus lah, nggak kejam-kejam amat lah kalau dibilang, nggak langsung blast langsung turun gitu ya. Ada prosesnya seperti ABC corrective pattern dan lain sebagainya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bullish skenario bagaimana? Ya udah, dia mampu break retest untuk ngejar 57.000 sampai 59.000 dolar ya. Untuk bullish, bener-bener bullish banget lah untuk si Bitcoin ya. Cuman sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah ketika dia sudah naik seperti ini ya, belum adanya retracement, sama seperti kurang lebih retracement seperti di proses seperti inilah ya. Jadi dia belum ada proses sebelum untuk lanjut naik lagi. Jadi koreksi yang ada pun at least untuk si Bitcoin lanjut naik lagi nih ya, untuk ngejar 57.000 59.000 dolar. Jadi ya di sekitar 47 ribuan dolar atau bahkan terbawahnya itu di sekitar 45 ribuan dolar, ini masih sangat ideal. Ketika nanti kita mendapatkan retracement lagi, koreksi lagi ke sekitaran situ, ya ini bisa menjadi bahan pertimbangan lah mungkin buat teman-teman yang mau diakumulasi kembali, mau masuk kembali untuk si Bitcoin ya. It's okay gitu teman-teman ya, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian. Tapi balik lagi, jangan pernah all in teman-teman ya, dimanapun areanya. Tinggal kita lihat aja nanti ini penentuannya, karena ini sudah hari Jumat juga, Sabtu Minggu nanti kita lihat Senin seperti apa. Cuman ya kita lihat terdekat dulu aja, besok closing secara daily bagaimana, Sabtu Minggu apakah akan volatile atau malah nanti cenderung merah ya. Kalau kita lihat untuk secara time frame 1 jamnya biar lebih detail, sebenarnya ya, sebelumnya kan sudah saya infokan juga di sini adanya bearish divergence ya. Kemudian dari top to top ya, kita bisa lihat kemarin adanya potensi untuk dia rejection. Dan ya ini kalau kita adjust sedikit ya, di sini kita adjust sedikit ya seperti di sini dia naik untuk lanjut turun gitu, adanya rejection ya. Di sini coba saya hapus dulu tanda panahnya dan saya extend, nah highlightnya ya. Jadi dia udah naik, rejection, testing ke bagian bawah ini di EMA 55 time frame 1 jam ya, di sekitar 51.300 dolar ya. Ini udah achieve dan mendapatkan reaksi pemantulan. Nah, untuk posisi saat ini ya, secara time frame 1 jamnya ini dulu concern saat ini nih. Nah, area ini teman-teman ya. Sebelumnya di tes beberapa kali mendapatkan rejection, bahkan terakhir kali lanjut turun dari level area ini 52.200-an sampai 52.470-an dolar ya. Jadi kalau misalkan dari area sini aja mendapatkan rejection, maka bisa men-trigger untuk Bitcoin setidaknya turun lagi nih
ngejar area bawah di 50.900-an sampai 51.300 dolar. Ini masih possible untuk si Bitcoin ya. Dan ya ini untuk invalidasinya bagaimana? Tentunya dia harus mampu break dulu ya, and retest untuk lanjut naik lagi ya. Ini untuk another good skenario-nya. Jadi balik lagi ini menjadi area pantauan atau pijakan yang harus mampu di break and retest sama si Bitcoin. Minimal kalau dia nggak benar-benar mampu break and retest, maka ya kita bisa perhatikan untuk si Bitcoin setidaknya testing kembali ke support bagian bawah terdekatnya ya. Jadi malah bisa aja untuk di weekend ya, memasuki weekend bisa aja nanti ya satu aja di sini, bermain di sini aja range-nya gitu ya, sampai nanti di hari Senin ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara hourly-nya. Tentu ini menjadi another perspektif ya, mungkin buat teman-teman yang wah ini kalau misalkan koreksi ke sekitar berapa bisa akumulasi lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk good scenario ya udah dia lanjut naik, break retest ya bisa dimanfaatkan. Oke. Next ini untuk render sekarang posisinya di 5,38 hampir 5,4 dolar teman-teman ya. Jadi previousnya ini di area ini. Oke, coba saya tandain dulu teman-teman di area-area sini di 4,3 dolar ya. Kemudian saya coba extend lagi waktu dia bikin tail candle di sini ya di 5,275 dolar. Ini udah terlewati untuk posisi saat ini. Tapi kalau misalkan kita lihat ini kan secara weekly teman-teman ya, secara weekly-nya ini sempat mendapatkan rejection nih dari level hari ini. Coba saya marking ya di sini. Oke tuh teman-teman ya, dari sini ini di sekitar area berapa, 5,275 sampai di sini next tail candle-nya itu di 5,745 dolar. Jadi ini range yang lagi dites sama si render secara weekly. Kalau kita lihat secara weekly ya, nanti kita lihat untuk closing weekly-nya di akhir minggu ini seperti apa. Apakah nanti akhirnya closing di bawah lagi? Tapi kalau misalkan dia closing di bawah lagi, maka big possibility untuk si render ini bisa lanjut turun lagi, bahkan testing ke 4,3 dolar lagi. Tapi kalau secara weekly-nya dia mampu closing di atas area ini, maka next area target kisaran berapa bro di sini? Ini coba saya tandain dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Next area targetnya di 6,653 sampai di 7,285 dolar. Ya. Jadi kalau misalkan nanti closingnya dia mampu break area ini gitu ya, maka next area target di sini. Tapi kalau closingnya dia cuma bikin tail candle seperti pergerakan sebelumnya nih pada closing di Januari 2022 dan di Desember 2021 ya, maka ya yang potensi selanjutnya adalah dia kembali koreksi testing mungkin sampai 4,3 4,4 dolar ya untuk si render. Jadi ini secara weekly-nya sekali lagi bisa diperhatikan closingnya seperti apa. Meanwhile untuk proses retracement-nya sangat bagus ya untuk si render. Kalau kita lihat sebentar pakai pad ya. Ya di sini adanya rejection, ya retracement, kemudian dia berproses naik, retracement lagi, baru sekarang berproses naik lagi ya, dan testing ke zonasi resisten yang strong secara weekly. Tinggal kita lihat aja apakah dari area sini benar-benar mampu di break atau malah ya udah akhirnya koreksi terlebih dulu. Testing ke 4,3 sampai 4,4 dolar untuk si render gitu ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan ya untuk render beberapa areanya. Meanwhile progresnya udah bagus ya, sangat baik sekali kalau misalkan mampu di follow up, bahkan ngetes sampai ke HTS sebelumnya kalau kita lihat di Binance secara weekly ya. Jadi palingan itu teman-teman untuk si render ya, beberapa area yang perlu diperhatikan, dan juga ketika dia rejection mungkin berpotensi ngetes lagi ke 4,3 sampai 4,4 dolarnya. Tapi ya kita bisa lihat dulu untuk nanti closing seperti apa untuk di render dan juga Bitcoin. Hopefully video ini bisa terbantu ya, kalian bisa terbantu, maksudnya jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sampai profit.